Selamat siang, Bapak. Eh, lelang, kau Bapak nih. Bentar, bentar, bentar. Ini aku Apa? kasih tahu. Nanti jangan berpatokan sama ini ya, sama apa namanya, sama PPT-nya. Ada teksnya itu kan aku kirim Ya, di situ slide berapa? Aku slide 4 pokoknya. begini, Atas biar tak gini ya. Lagi lu. Aku yang Facebook. ya atas slide 1, Cuk. Eh, apa? Aku Aku visi slide misi 2 tuh. ya, Apa? yang visi misi aku ya. Mana visi misi ta? Nggak ada Di ya sih. Yang ini ada gambaran umum Oh perusahaan. ya, visi misi ta, visi misi ta. Eh, baca yang di teks berarti ya semuanya. Ya, di teks saya. Oke. loh. Oh, berarti aku yang gini dong. Yang gambaran umum perusahaan sama yang Facebook tuh juga. Pat sama Facebook tuh. Ya, gitulah istilahnya. Oke. Udah aku mulai ya. Hmm. Oke. Selamat siang, Bapak dan teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan IFL 2 Strategic Management. Kelompok kami yaitu terdiri dari saya, Igede Purnajakusuma, yang kedua ada Putu Rio Randika, yang ketiga ada Rehan Togo, yang keempat ada Ibu Krisna Gangga Stadif, yang kelima ada Christian Fenton, yang kedua ada Ahmad Edas atau Lilaf Syarif. Uh, akan dimulai dari slide pertama yaitu bisa di next. Oke, slide pertama dari saya. Gambaran umum perusahaan PAT adalah sebuah platform media sosial yang diluncurkan pada tahun 2010 oleh Dave Morin, mantan karyawan Facebook dan Apple. PAT dibangun dengan konsep yang berbeda dari media sosial pada umumnya. Sementara platform lain berlomba-lomba memperluas jumlah pertemanan dan menciptakan interaksi yang semakin luas. Pet justru menawarkan pengalaman yang lebih intim. Mereka membatasi jumlah teman hanya 50 orang pada awalnya, yang kemudian diperluas menjadi 150 dan akhirnya 500. Tujuannya adalah meniru hubungan sosial di dunia nyata yang cenderung lebih personal dan dekat. Namun, di balik konsep menarik tersebut, Pet menghadapi banyak tantangan. Mereka kesulitan memperluas jumlah pengguna karena konsep eksklusif justru membatasi pertumbuhan. Pet juga kurang cepat dalam mengikuti perkembangan teknologi sosial seperti tren video pendek, live streaming, dan integrasi dengan aplikasi chat yang populer. Ditambah lagi, Pet terkena skandal privasi yang merusak reputasi mereka. Pada akhirnya, setelah bertahun-tahun menghadapi tekanan kompetitif, Pet dijual ke Daum Kakao pada 2015 dan resmi ditutup pada 2018. Secara keseluruhan, Pet merupakan contoh perusahaan dengan ide besar dan desain yang sangat dipuji, tetapi gagal menemukan strategi jangka panjang yang kuat untuk bertahan di pasar media sosial yang sangat dinamis. Lalu selanjutnya, gambaran umum perusahaan Facebook. Facebook didirikan pada tahun 2004 oleh Mark bersama rekan-rekannya di Harvard University. Apa yang awalnya dimulai sebagai platform jejaring sosial untuk mahasiswa, berkembang menjadi salah satu platform terbesar di dunia dengan miliaran pengguna aktif. Visi utama Facebook adalah membantu orang membangun komunitas dan mendekatkan diri di dunia. Visi ini menjadi fondasi yang mengarahkan seluruh strategi dan inovasi perusahaan selama 2 dekade terakhir. Salah satu kekuatan terbesar Facebook adalah kemampuannya berinovasi dan beradaptasi sangat cepat. Mereka terus menambahkan fitur baru seperti new feeds, story, marketplace, hingga reels yang semuanya dirancang untuk menjaga
pengguna tetap aktif di platform. Facebook juga mengambil langkah besar dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan penting seperti Instagram dan WhatsApp. Dua langkah ini menjadi titik besar yang memperkuat ekosistem Facebook dan menjadikannya dominan di berbagai segmen media sosial. Secara garis besar, Facebook adalah contoh perusahaan yang mampu mengombinasikan visi besar, inovasi yang konsisten, dan kemampuan membaca peluang secara cepat. Kombinasi ini membuat mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga terus mendominasi industri media sosial global hingga saat ini. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu slide selanjutnya ada visi misi dan keselarasan strategi. Pada bagian awal ini kita melihat bagaimana perbedaan visi dan misi antara PET dan Facebook ikut membentuk arah perjalanan bisnis masing-masing. Facebook sejak awal memiliki visi besar yaitu memberikan kekuatan bagi setiap orang untuk membangun komunitas dan membuat dunia semakin terhubung. Visi ini memberikan pijakan yang jelas dan luas, sehingga strategi yang mereka kembangkan selalu mengarah pada memperluas jangkauan, menambah fitur yang membuat orang tetap terhubung, serta menciptakan pengalaman yang bisa dipakai oleh semua kalangan pengguna di seluruh dunia. Sementara itu, Pet mengambil pendekatan yang sangat berbeda. Mereka melalui dengan visi misi yang lebih personal, yaitu menciptakan ruang digital yang intim, di mana orang-orang dapat berbagi momen hanya dengan orang-orang terdekat. Ide ini sebenarnya menarik dan bahkan unik pada zamannya, karena tidak ada platform lain yang benar-benar menawarkan konsep media sosial pribadi dengan batasan jumlah teman. Namun visi yang sangat spesifik ini memerlukan strategi yang benar-benar selaras agar bisa berhasil. Masalah Pet justru tidak mampu menjaga konsistensi antara visi dan strategi. Konsep eksklusivitas mereka justru membatasi pertumbuhan, membuat pengguna merasa ruang interaksi terlalu sempit dan akhirnya tidak mampu bersaing dengan platform lainnya yang menawarkan pengalaman sosial yang lebih luas dan fleksibel. Di sini, perbedaan besar antara Pet dan Facebook mulai terlihat. Facebook mampu menerjemahkan visi eksklusif dan yang kuat dan relevan, sedangkan Pet kesulitan mempertahankan identitas awal sekaligus menopang pertumbuhan jangka panjang. Yang selanjutnya, Di slide ini kita akan membahas mengenai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kedua perusahaan ini. Em, Ketika kami menganalisis faktor-faktornya eh, yang mempengaruhi perusahaan ini, tampak jelas bahwa dinamika keduanya tuh beda banget. PEV menghadapi beberapa tantangan internal yang cukup signifikan. Salah satu yang paling mencolok adalah kurangnya inovasi. Meskipun mereka memperkenalkan elemen desain yang menarik, mereka tidak berhasil memperluas fitur yang relevan dengan kebutuhan pengguna global. Kemudian fokus pasar mereka juga terlalu terbatas. PEV sangat populer di Indonesia, tetapi mereka tidak melakukan adaptasi fitur yang sesuai dengan preferensi pasar Asia yang cenderung menggunakan aplikasi seperti Line dan WA. Selain itu, PEV juga mengalami masalah eksternal yang cukup serius, terutama ketika terjadi skandal privasi yang melibatkan pengumpulan data anak di bawah umur tanpa izin. Denda yang dijatuhkan bukan hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak citra dan kepercayaan pengguna. Pada industri media sosial, kepercayaan adalah salah satu yang sangat mahal, dan ketika itu hilang, sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Berbanding terbalik dengan Path, Facebook justru menunjukkan kekuatan internal yang kokoh. Kepemimpinan Mark Zuckerberg sangat menentukan arah strategis perusahaan. Selain itu, Facebook sangat agresif dalam berinvestasi pada teknologi seperti analisis data dan kecerdasan buatan yang memungkinkan mereka menawarkan fitur periklanan yang sangat presisi. Facebook juga secara konsisten menghadirkan inovasi dan fitur baru melalui budaya perusahaan yang memang mendorong eksplorasi dan pengembangan.
Kombinasi faktor internal yang kuat dan kemampuan mereka membaca peluang eksternal membantu Facebook mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan inovasi dan adaptasi strategi. Nah, pada bagian ini kita melihat perbedaan yang paling nyata dalam hal inovasi dan adaptasi strategi. PET sebenarnya cukup inovatif dari sisi desain dan pengalaman pengguna. Bahkan, beberapa elemen yang mereka perkenalkan seperti reaksi emoji dan menu radial kemudian adopsi oleh platform besar lainnya. Sayangnya, inovasi PET berhenti pada tampilan tidak berhasil berkembang di fitur inti yang bisa meningkatkan engagement pengguna. Adaptasi strategi PET juga cenderung terlambat dan reaktif. 3. Batasan jumlah teman akhirnya diperlonggar, identitas mereka sebagai platform eksklusif sudah telanjur melekat. Upaya mereka untuk meluncurkan aplikasi terpisah seperti Pet Talk dan Pet Search tampak tidak terarah dan justru membuat fokus perusahaan terpecah. Di saat yang sama, dunia media sosial yang sedang bergerak cepat menuju konten video, live streaming, dan integritas lintas platform, itu hal-hal yang tidak berhasil diikuti oleh Pet. Nah, Facebook ini justru menunjukkan pola adaptasi yang sangat cepat dan tepat sasaran. Mereka tidak hanya menggunakan atau menambah fitur baru, tetapi juga mengakui sisi pesaing potensial seperti Instagram, yang kemudian menjadi aset terbesar mereka. Facebook juga membuka peluang monetisasi bagi kreator, memperluas ekosistem dengan WhatsApp, dan berinvestasi pada teknologi masa depan seperti VR dan AR melalui Oculus. Nah, pendekatan ini membuat Facebook selalu selangkah lebih maju dalam menghadapi perubahan dan tren pengguna global. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian di sini ada dampak strategi terhadap keuangan, pertumbuhan, dan daya saing. Dampak dari strategi yang berbeda ini sangat terlihat pada kinerja bisnis masing-masing perusahaan. PAT pada awalnya mengalami pertumbuhan pengguna yang cukup cepat, terutama karena konsepnya yang unik. Namun, setelah momentum awal itu berlalu, pengguna aktif tidak bertambah secara konsisten. Monetisasi mereka yang sudah tidak kuat dan daya tarik untuk investor melemah, akhirnya perusahaan dijual dengan nilai yang diperkirakan jauh lebih rendah dari harapan. Ketika PET secara resmi ditutup pada tahun 2018, hal itu menjadi bukti bahwa strategi yang tidak konsisten dan tidak adaptatif tidak dapat menjaga keberlanjutan bisnis. Facebook sebaliknya, mereka terus mencatatkan pertumbuhan yang luar biasa. Pendapatan iklan mereka melonjak drastis selama bertahun-tahun dan juga didukung oleh teknologi penargetan iklan yang sangat efektif. Basis pengguna mereka mencapai miliaran orang yang menjadikan platform dengan pengaruh global yang sangat besar. Daya saing mereka diperkuat oleh ekosistem aplikasi yang saling berhubung dan kemampuan mereka mengantisipasi tren teknologi di masa depan. Dengan strategi jangka panjang yang jelas dan eksekusi yang kuat, Facebook berhasil menjadi raksasa teknologi yang hampir tidak tertandingi. Baik, untuk selanjutnya dari dua kisah ini, ada pelajaran yang penting yang kita bisa ambil. Pet menjadi contoh bagaimana sebuah perusahaan bisa gagal ketika tidak mampu menjaga identitas sekaligus beradaptasi dengan perubahan pasar. Keinginan mereka untuk bersaing dengan pemain besar justru membuat mereka keluar dari jalur visinya sendiri. Di sisi lain, Facebook menunjukkan bahwa visi yang kuat harus diikuti oleh strategi yang jelas, konsisten, dan relevan dengan dinamika pasar. Pelajaran kuncinya adalah bahwa dalam industri teknologi sangat cepat bergerak. Perusahaan harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan fokus. Inovasi saja tidak cukup. Dibutuhkan eksekusi yang matang, kemampuan membaca kebutuhan pengguna, serta keberanian mengambil langkah strategis, seperti mengakuisisi pesaing atau berinvestasi dalam teknologi baru. Ketika visi, strategi, dan eksekusi berjalan searah, barulah perusahaan memiliki peluang besar untuk bertahan dan tumbuh dalam jangka panjang. Ini adalah daftar pustaka kita. Terima kasih.